Al-Habsyi. Beliau adalah seorang imam, anak dari seorang imam dan kakak dari seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror yang karyanya kita baca di awal acara tadi. Dan masih banyak guru-guru beliau yang lainnya saat beliau belajar dalam halaqah-halaqah di Masjidil Haram. Namun adapun guru-guru beliau di Jawa, beliau mondok di paman beliau sendiri di Cangaan Bangil, dan adapun di Siwalan Panji beliau menimba ilmu agama dari Syekhona Muhammad Khazin dan Syekhona Muhammad Hashim. Setelah beliau selesai mondok, beliau dilamar oleh gurunya Syekhona Muhammad Khazin untuk dinikahkan dengan salah seorang putri tercintanya yang bernama Muhsinah binti Muhammad Khazin. Saat itu beliau sudah berusia 35 tahun, dan dari pernikahannya ini beliau dikaruniai 12 putra dan putri. Sedangkan cucu-cucu beliau saat ini cuma berjumlah 25 orang. Selama hidupnya beliau berdakwah di beberapa tempat dan berkhidmat kepada umat di sana. Beliau berdakwah dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di mana beliau bertempat tinggal. 2 tahun di Candi Sidoarjo, 8 tahun di Beligo Sidoarjo juga, 5 tahun di Sumber Baru Tanggul, dan di Kebon Pring Nogosari beliau berdakwah dan berkhidmat selama 40 tahun sampai beliau dipanggil ke rahmatullah pada usia beliau yang ke-98 tahun. Dalam dakwah beliau yang selalu ditekankan dan diprogramkan di awal untuk murid-muridnya adalah kesempurnaan dalam berwudu dan kesempurnaan dalam sholat. Misi ini sebenarnya bukan cuma misi dari Sayyidil Walid, tapi ini juga merupakan kelanjutan dari misi guru-guru beliau, yaitu Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dari sini pantaslah kiranya bila kita sebagai dzurriyyah beliau, murid-murid beliau dan para muhibbin beliau melanjutkan misi-misi beliau dan meniru bagaimana semangat beliau dan guru-guru beliau dalam menapaki jalan salafnya, dalam memperjuangkan agama Allah ini dan berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Usahakan kita semua selalu menguatkan hubungan dengan guru-guru kita, dengan salaf-salaf kita. Jaga adab kepada mereka dan berusahalah dengan sebatas kemampuan kita dalam menapaki jalan-jalan mereka, agar kita selalu berkumpul dan bersama dengan mereka di dunia ini sampai di akhirat nanti. Al-Faqir ingat, pada hari kiamat kelak akan ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab. Namun Rasulullah SAW meminta tambahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap 70.000 orang bisa mengajak 70.000 orang juga masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di antara yang masuk ke dalam golongan itu adalah para anbiya, para mursalin, para aulia dan salihin. Semoga kita semua masuk ke dalam lingkaran mereka. Amin. Di hari kiamat juga ada seseorang yang wajahnya bersinar dan mendapatkan tempat di mimbar yang tinggi, yang membuat para anbiya mursalin merasa iri, padahal mereka bukan nabi dan rasul. Ketahuilah mereka adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, duduk karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Semoga saat ini kita bangun berdiri dari tempat duduk kita nanti, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dan menggantikan dengan kebaikan. Allah lancarkan semua urusan kita. Amin. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Dan kita dikumpulkan dengan mereka di dunia dan di akhirat. Amin. Sesungguhnya orang yang berkumpul bersama mereka tidak akan pernah celaka dan sial. Bahkan seorang pendosa pun ketika duduk dengan orang yang beruntung, dia akan beruntung juga dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jangan kumpulkan seorang pun di antara kami kecuali bersama orang yang mulia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan matikan kami semua dalam ridho-Mu dan memenuhi janji setia-Mu. Berlalu kehidupan Sayyidil Walid, beliau menjadi
menjalani kehidupan